Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 12 IPA. Bertemu lagi dengan saya, Pak Faris, dalam pembelajaran limit fungsi trigonometri. Pada pembelajaran ini, kita akan membedah ada 4 part video. Dalam video pertama ini, kita akan membahas tentang cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan topik metode substitusi langsung. Jadi nanti ada 4 cara, dan ini kita akan bagi dalam 4 video. Anak-anakku yang hebat sekalian, untuk memahami materi tentang fungsi limit trigonometri, saya harapkan anak-anak bisa membaca beberapa referensi tambahan agar pemahaman anak-anak bisa lebih komprehensif atau lebih menyeluruh, karena kita akan belajar tentang bagaimana sebetulnya limit fungsi trigonometri tersebut. Baik anak-anak sekalian, apa yang ingin kita capai dalam tujuan pembelajaran kita kali ini? Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu dalam pembelajaran hari ini anak-anak hebat semuanya, kita akan menjelaskan tentang arti daripada limit fungsi trigonometri pada suatu titik atau di suatu titik. Jadi ini tujuannya kita, bagaimana kita mampu menjelaskan arti dari limit fungsi trigonometri itu di suatu titik. Sebelum kita memahami tentang limit fungsi trigonometri, tentu ada baiknya anak-anak hebat sekalian, kalian harus bisa memahami tentang konsep daripada limit fungsi trigonometri itu dengan anak-anak terlebih dahulu memahami tentang materi prasyarat sebagai penunjang untuk memahami tentang limit fungsi trigonometri tersebut. Apa yang perlu anak-anak memahami tersebut adalah materi prasyaratnya bisa berupa fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Jadi di dalam fungsi aljabar sudah terdapat limit fungsi aljabar, ada sifat-sifat limit fungsi aljabar. Itu kalau yang fungsi bentuknya aljabar. Adapun yang fungsi bentuknya trigonometri, anak-anak hebat semuanya sudah memahami tentang rumus-rumus daripada trigonometri itu sendiri. Oke anak-anak hebat sekalian, pada tahap penyelesaian soal tentang limit fungsi trigonometri ini, pada part yang pertama, kita akan menyelesaikan dengan metode substitusi langsung. Untuk penerapan metode substitusi langsung ini, dalam menentukan atau menyelesaikan limit fungsi trigonometri, itu sangat mudah anak-anak sekalian. Sangat sederhana dan sangat mudah. Kenapa? Karena kita bisa dengan langsung mengganti nilai X itu dengan angka yang tertera pada soal. Atau dengan kata lain, kita bisa menyatakan bahwa dalam bentuk limit fungsi fx, yang mana nilai x-nya ini, nilai x yang ada, yaitu kita akan ganti dengan pendekatan A. Sehingga x mendekati A itu sama dengan FA, yang nanti nilainya berupa bukan lagi berupa fungsi, tetapi berupa nilai. Ya, nilai. Sebelum kita lanjut pada pembahasan latihan soal, Pak ingin bertanya, apakah anak-anak sekalian atau anak-anak hebat semuanya memiliki pertanyaan? Silakan ajukan pertanyaan Anda, boleh melalui pembelajaran langsung ataupun nanti melalui komentar-komentar dari anak-anak semuanya.
Kita ikuti atau kita perhatikan contoh berikut ini. Baik anak-anak hebat semuanya, coba kita perhatikan contoh soal. Di dalam contoh soal ini kita ada 4 contoh soal. Coba kita perhatikan untuk soal nomor satu, bagaimana kita bisa menentukan nilai limit dari fungsi trigonometri. Yang pertama di soal itu, limit sin 2x untuk x-nya mendekati pi per 4 sama dengan berapa? Maka kita hanya bisa menggantikan nilai x ini yang mendekati pi per 4 dengan x. Jadi x itu diganti dengan pi per 4. Maka sin 2x, x-nya kita ganti dengan pi per 4, maka 2 dikalikan dengan pi per 4. Pi itu sendiri adalah 180. Maka 2 dikalikan dengan 180, 360. 360 dibagi 4 sama dengan 90. Sin 90 itu sama dengan 1. Tahu dari mana sin 90 sama dengan 1? Tadi kita harus menentukan atau memahami materi prasyarat tentang sudut-sudut istimewa. Jadi ada di sudut-sudut istimewa yang harus dipahami oleh anak-anak sekalian di materi kelas 11 sebagai materi prasyarat untuk memahami terkait dengan penyelesaian soal. Lalu kita lihat di nomor 2. Di nomor 2 pun sama. Limit tangen 3x tambah 2 untuk x mendekati 3pi per 4. Itu sama dengan berapa? Sama dengan soal yang nomor 1, nilai x-nya kita ganti dengan 3pi per 4. Maka tangen 3x tambah 2 itu sama dengan tangen 3, ya, tangen 3 dikali dengan 3pi per 4. 3pi per 4. Kita ganti x-nya dengan 3pi per 4. Lalu kita tambahkan dengan 2. Maka 3pi per 4, 3 dengan 3 kita bisa selesaikan. Jadi 3 kita bisa coret dengan 3 yang di luar, maka tinggal pi per 4. Pi per 4 sama dengan 180. 180 kita bagi dengan 4 sama dengan 45. Tangen 45 itu nilainya adalah 1. Tangen 45 nilainya 1. Itu dari mana kita mengetahuinya? Sama dengan soal nomor 1 tadi sin 90. Diketahuinya dari materi prasyarat yaitu sudut-sudut istimewa. Maka 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah 3. Silakan untuk soal nomor 3 dan nomor 4, anak-anak sekalian, anak-anak hebat semuanya bisa memahami sendiri. Terima kasih. Demikianlah penjelasan tentang metode substitusi langsung pada kesempatan kali ini. Semoga anak-anak hebat bisa memahami dengan baik. Dan Pak sangat berharap anak-anak sekalian bisa mencintai tentang pelajaran, mencintai tentang proses pembelajaran, sehingga ilmu itu bermanfaat untuk Anda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.